Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi kafa billahi syahida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menyambut dan melaksanakan sholat tarawih dalam rangka malam pertama bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana Bulan Suci Ramadan beserta jajaran, dan yang kami hormati Al Ustadz Akbul Miwarik SPDI yang telah hadir bersama kita, dan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, yang pertama yaitu mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah. Kepada Bapak Tarzan kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Setingginya puji, sedalamnya syukur kita persembahkan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah masuk kepada dalam malam Ramadan pertama. Mudah-mudahan berikut dan berikutnya, seterusnya kita dapat meraih Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam tidak lupa tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beruntunglah kita sebagai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz yang bertugas pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Nurul Falah, segenap panitia Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara beserta anak-anak kami yang hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Pertama tentu kami atas nama yang dituakan pengurus Masjid Nurul Falah menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya zahir dan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat saling memaafkan, dan kami sebagai pengurus masjid apabila ada kesalahan-kesalahan sengaja atau sengaja dari Bapak Ibu terlebih dahulu kami memaafkan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang telah memberikan merupakan sumbangan donatur segala macam untuk kebutuhan masjid kita ini dan kebutuhan kita bersama jemaah Masjid Nurul Falah. Segala apa yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah dan pahala yang berlimpah. Mudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan juga pada malam pertama ini saya yakin, saya ramai ya, kami harapkan
terutama kepada anak-anak kami. Malam pertama sampai malam terakhir besok tidak ada yang bermain-main. Di dalam masjid tidak ada yang ribut, tidak ada yang lari-lari. Tolong para remaja nanti pantau adik-adiknya. Apabila anak-anak bapak yang ribut, alamat buku catatan tidak akan ditandatangan oleh buku penceramah. Ikuti pelaksanaan Ramadan pada malam-malamnya. Apa yang disampaikan oleh penceramah nanti saya akan ambil, ya. Intisarinya setiap malam. Ini sangat banyak keuntungannya, nak ya. Diantar ilmu ke sini. Kita hanya hadir ke rumah Allah. Datang ustaz memberikan ilmu. Ilmu itu adalah milik Allah, dititipkan sama kita. Apabila kita mempunyai ilmu tidak dipakai, rusak. Dipakai tidak diberikan, kena juga. Adab ini sebagai mengingatkan kepada kita bersama. Sekali lagi kepada anak-anak kami, ikuti malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada manfaat. Belum tahu lagi Ramadan akan datang, sampailah nyawa kita sana. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mari kita ikuti acara selanjutnya nanti penyampaian ceramah oleh Ustaz. Kami atas nama pengurus masjid dan juga atas nama panitia Ramadan ucapkan terima kasih yang terhingga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid yang telah menyampaikan arahan dan pesannya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi tuntunan bagi kita semua untuk kedepannya lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Akbul Niwarin SPDI kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Dahlan Jamil MAG kepada Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nyuruh pula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua dan seluruh pengurus Masjid Nurul Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan seluruh panitia Ramadan 1447 Hijrah Nurul Falah. Semati saya muliakan orang tua kami, para tokoh agama
agama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang kita butuhkan selangkah itu ditinggikan seranting di kampung kita ini. Saya hormati yang semogakan bahwa Bapak Ibu-ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah dan anak kami yang kami sayangi. Pertama, paling utama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mengucapkan alhamdulillah. Apa ucapan alhamdulillah, Allah beri kita kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kita waktu untuk dapat menghadiri ibadah yang saat kita tunggu-tunggu ini di rumah Allah yang mulia, Masjid Kepala yang megah ini. Semoga Allah jadikan malam ini catatan amal soleh untuk kita, amin. Kemudian mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah, orang tua kami yang saya muliakan. Alhamdulillah, jadi tanpa kita rasakan, rasanya baru tahun kemarin, baru sebentar saja Ramadan, itu ada Ramadan lagi. Alhamdulillah, ini Ramadan yang memang kita tunggu-tunggu. Jadi oleh Ikmi Kota Pekanbaru, judul saya dapat rohani kita malam hari ini, Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa judulnya? Anak kami yang mencatat, kata dulu judulnya dulu. Anak-anak mencatat. Apa judulnya? Marhaban ya Ramadan. Untuk apa-apa jamaah-jamaahnya aku catat. Buat pulang kaji bego pada kaji, ya Pak. Kalau tak selesai kerja di situ. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT. Ini malam pertama. Jadi resmi itu ini masih panas suasananya, masih hangat, masih bersemangat. Dalam kajian kita malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait marhaban ya Ramadan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah sangat siap, sudah sangat menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena kita berharap kita Ramadan ini betul-betul memberikan makna sebagai alat transformasi diri, bagaimana kita menjadi manusia baru dengan masuknya Ramadan ini. Ya, sebab itu makanya semua kita ini gembira, semua kita bahagia. Kenapa? Karena kita orang beriman. Karena yang puasa itu hanya orang beriman, Bapak Ibu. Yang tidak beriman dia tidak akan puasa. Tak yakin, tak percaya. Apapun kita baca ayatnya, berpuluh-puluh kita baca hadisnya, karena dia tidak beriman, dia tidak akan puasa. Maka kita bahagia, kita gembira. Kenapa kita bahagia dan gembira? Inilah Bapak Ibu, Ramadan bulan yang datang kepada kita, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita memperbaharui menjadi kendala dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kalau ampun itu pertama. Makanya kita, halo Bapak Ibu, kita merasa berdosa tidak? Halo Bu, halo. Kita merasa berdosa tidak? Serius nih? Nampaknya tidak ada wajah-wajah berbaik Bapak Ibu. Kenapa? Judul malam ini marhaban ya Ramadan, mari sedikit kita bahas. Marhaban Ramadan itu marhaban. Marhaba. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan marhaba itu lapang, luas. Jadi kita orang yang beriman menyambut Ramadan ini dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, ya, sehingga kita gembira. Nah, tulis apa? Bapak Ibu, baik secara pribadi maupun secara kelompok dan secara institusi dan lembaga-lembaga, Ramadan ini disambut begitu semangat. Marhaban. Selamat datang Ramadan yang mulia. Masjid Urpala setiap Ramadan ini berbenah diri.
pertama, paling tidak jemaah dan pengurus membersihkan masjid, membersihkan jalan, membersihkan toilet. Kalau perlu dicek masjidnya, kalau perlu diganti klosetnya, kalau perlu digosok jendelanya. Marhaban. Kita bersihkan rumah ibadah. RT RW bersama-sama menyambut Ramadan, mengumumkan di masjid, Bapak Ibu besok kita gotong royong jalan-jalan bersih. Marhaban. Kantor-kantor membuat acara syukuran, makan bersama, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Marhaban. Di rumah kita masing-masing sudah dibersihkan, sudah disiapkan makanan, sudah dirapikan pakaian, mana untuk sholat, mana untuk ngaji, mana Quran disiapkan. Marhaban. Begitu kita bahagia. Termasuk pemerintah, wali kota, gubernur membuat edaran menyambut Ramadan. Marhaban. Memuliakan Ramadan yang datang ini kenapa? Karena adalah bulan yang datang setiap sekali memberikan faedah yang sangat banyak kepada kita. Disambut dengan hati yang lapang, disambut dengan gembira dan bahagia. Kenapa hati yang lapang? Marhaba. Karena Ramadan ini nanti akan memberikan kepada kita pembelajaran yang berharga. Ramadan orang puasa. Bapak Ibu, orang puasa itu lelah. Orang puasa itu haus. Orang puasa itu lapar. Orang lapar dan haus dan lelah, dia mudah emosi. Kalau tidak kesambut dengan hati yang lapang, maka banyak orang berpuasa yang emosional. Sedikit marah, mudah tersinggung. Anak-anak salah bicara marah. Bahkan kadang-kadang suami salah cakap bohong juga mak jaga mak. Kita tunggu bohong juga. Tak buang basuh. Nah, masalah. Kenapa? Makanya lapangkan hati. Menyambut Ramadan yang membawa pada perubahan diri kita ini, kita sambut lapangkan hati dan pikiran. Karena kita terkena lemah, berpuasa, haus, lapar, letih dan lelah. Kalau hati kita lapang, semuanya selesai masalah. Tapi kalau tidak lapang hati, semuanya jadi masalah. Ayam masuk rumah jadi masalah, kucing masuk rumah jadi masalah, lambat orang azan jadi masalah. Hati sempit. Oleh sebab itu, marhaba ya Ramadan, kita gembira, bahagia, menyambut dengan lapang hati itu yang pertama. Ibu-ibu ini sudah menyiapkan menyambut Ramadan, marhaba Ramadan ini sudah disiapkan menu-menu yang sangat istimewa. Boleh silakan. Bapak-bapak sudah menyiapkan uang siap untuk belanja Ramadan. Marhaba. Gembira dan bahagia dibuktikan kita semua masyarakat di kota dan di kampung-kampung semuanya itu gak bahagia di Ramadan. Saya pulang kampung Pak Ibu kemarin, semua jalan-jalan kampung itu bersih. Kenapa? Orang nak puasa. Masjid-masjid semuanya bersih, musola bersih. Orang yang berpuasa gembira. Marhaba Ramadan. Gembiranya kita baru menyambut Ramadan, bahagia kita dengan hati yang lapang. Belum kita berpuasa, belum kita qiyamul lail, apa kata Rasul? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan. Baru gembira bahagia belum puasa, sudah apa kata Rasul? Allah akan jasadnya masuk neraka. Begitu beruntungnya kita Bapak Ibu orang beriman itu. Orang beriman, kita berdosa dengan puasa Allah ampun. Itu yang membuat kita bahagia. Marhaba. Lalu Ramadan, Bapak Ibu, apa makna Ramadan ini? Marhaba Ramadan, selamat datang kami sambut dengan
hati yang lapang. Ramadan itu kalau kita cek kosakatanya ramat. Ramat itu berarti panas. Ditambah dengan Ramadan itu panas yang sangat. Apa yang dibakar? Ramadan itu berarti panas yang terik, membakar segala sesuatu. Orang yang berpuasa di Ramadan itu dibakar segala dosa-dosanya. Habis dosanya. Orang yang berpuasa di Ramadan itu, hadis sahih Rasulullah katakan, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah yang kita tunggu-tunggu Ramadan itu, Bapak Ibu, pengampunan dosa. Tapi dosa banyak, Ustaz, ampun Allah Ta'ala. Tiap hari berdosa, tidak masalah. Dari tahun kemarin sampai tahun ini dosa tiap hari, Allah ampunkan dosa. Itulah yang kita tunggu-tunggu, pengampunan oleh Allah terhadap dosa-dosa yang kita buat selama ini. Entah kalau ada kita yang tidak berdosa. Makanya saya tanya, ada tidak berdosa? Saya kan sudah tua, Ustaz, udah banyak ngaji, banyak sholat, banyak zikir, tetap ada dosanya. Saya kan tiap hari baca Quran, Ustaz, tidak batal wudu, tetap ada dosanya. Banyak unsur, banyak faktor yang menyebabkan dosa itu terjadi pada kita. Tidak hanya pada penglihatan, tidak hanya pada bicara, tidak hanya pada pendengaran, tidak hanya pada gerakan, tetapi di dalam hati kita itu, kalau terniat sesuatu yang membuat dosa, itu dosa. Berbuat jahat itu dosa. Nah, inilah dia. Maka kita tunggu Ramadan itu, karena Ramadan itu adalah mengampunkan dosa-dosa kita. Puasa. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu pelajari, pahami baik-baik bagaimana puasa yang benar, sehingga nanti puasa itu betul-betul bermakna untuk kita. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan menahan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Biar puasa itu menahan diri. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Hati-hati makanya. Saya kan sudah puasa, Ustaz, masa dosa saya tidak diampuni? Tidak ada maknanya. Kenapa Pak Ibu tidak menghindarkan yang membatalkan pahalanya? Tidak dapat apa-apa. Maka Rasulullah apa katanya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak ada faedahnya. Kenapa? Dia tidak mengindahkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya Bapak Ibu dua hal perhatikan di Ramadan ini. Pertama, perbaiki cara puasa kita. Yang kedua, perhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya kalau istilah saya, orang yang tidak mengindahkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu namanya kontuang bolong. Tahu kontuang, Bu? Di kampung kami kalau orang mau cari mangga, saya dia dapat bawa kontuangnya, Pak. Basandang siko, bawa kontuang mangga dan masuk dalam. Nah, cari muter masuk dalam. Tapi kontuang bawa lubang di bawah. Kira-kira letak mangga pulang? Nggak ada mangga dan cicu di jalan sana. Ngapa? Kontuangnya bolong. Jadi tujuh puasa yang kita puasa tidak mengindahkan yang membatalkan pahala maka dua hal. Marhaban di Ramadan kita gembira menyambut puasa, Allah ampunkan dosa kita, tapi mari kita belajar mana yang puasa yang diterima oleh Allah, mana yang tidak diterima puasa. Nah ini kita perhatikan baik-baik. Bersemangat kita belajar, ya belajar. Yang membatalkan puasa apa? Anak-anak yang membatalkan puasa apa? Halo? Yang membatalkan puasa apa?
makan dan minum di siang hari di bulan. Itu membatalkan puasa. Nyo ndak makan-makan, nyo ndak minum-minum, nyo ndak ada apa-apa, letih, tak makan, tak minum. Tapi nyo menggunjingkan orang dapat pahala? Tidak. Dia memfitnah orang dapat pahala? Tidak. Dia merumpi orang dapat pahala? Tidak. Makanya hati-hati. Makanya Ramadan ini adalah bulan yang melatih diri kita menjadi orang lain. Tidak boleh marah, tidak boleh mencaci, tidak boleh hina. Itu dia. Jadi marhaba ya Ramadan. Pertama kita gembira, Allah manusia kita. Yang kedua kita di bulan Ramadan ini, Ramadan datang untuk membakar segala dosa-dosa kita. Itu makna pertama Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu bermakna adalah mengambil bekal. Bapak Ibu, Ramadan datang itu adalah kesempatan kita untuk mengambil bekal, mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal perjalanan jauh kita menuju mana? Menuju akhirat, menghadap Allah Subhanahu. Ramadan datang kepada kita membawa bekal, persiapan bekal, karena kita akan pulang kampung. Perjalanan yang jauh dan panjang, lamanya tidak terukur. Itu perlu bekal yang banyak. Apa bekal yang kita perlu? Amal soleh. Ramadan datang kepada kita melipat gandakan pahala ibadah. Kesempatan. Kalau ada orang bermalas-malasan juga dalam puasa untuk beribadah, berarti dia tidak ingin bekal itu untuk nanti perjalanan jauh ini. Berapa lama berhenti itu? Sudah jauh sekali, lama sekali. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun hidup. Betapa lamanya perjalanan itu nanti, Bapak Ibu. Kita perlu berbekal. Ramadan datang setiap tahun kalau kita masih sehat, kita berpuasa, itu mengisi kantong-kantong bekal amal kita untuk menghadap nanti kepada Allah. Perjalanan jauh itu kita perlu bekal. Apa bekal itu? Amal soleh. Itulah puasa Ramadan dengan segala ibadah lain yang terlaku di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, Ramadan ini rajin-rajin bersedekah. Betul? Apa contohnya? Memberikan sedekah bukaan untuk orang yang berpuasa sama pahalanya dengan berpuasa. Betul? Hadisnya sahih. Jadi ibu bapak memberikan nanti kurma untuk orang yang berpuasa. Berbuka dengan kurma itu sama pahalanya orang berpuasa itu dan bapak memberikan hadiah. Begitu besarnya pahala puasa, pahala bersedekah. Makanya kesempatan. Oleh sebab itu pertama kepada kita perbanyaklah bersedekah pada Ramadan. Yang kedua perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu nanti menjadi saksi di yaumul mahsyar, menjadi benteng penghalang pada azab Allah SWT. Apalagi banyak bersedekah, banyak baca Quran, banyak sholat banyak beristighfar. Itu bekal untuk kita nanti perjalanan jauh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita masuk Ramadan, pertama mari kita gembira. Kedua, mari laksanakan puasa Ramadan itu sendiri dengan betul-betul. Mana yang membatalkan pahala puasa Ramadan, kita hindari. Berpuasa di siang hari Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Sholat malam, man qoma Ramadana iman wa ihtisaban, setiap malam kita berdiri, setiap malam kita bangun, setiap malam kita sholat, setiap malam pula Allah ampunkan dosa-dosa kita. Makanya selesai Ramadan, di akhir Ramadan namanya apa? Idul Fitri. Orang yang puasa Ramadan sungguh-sungguh selama 1 bulan, diampunkan Allah dosanya, dia kembali fitrah. Seperti apa? Seperti dia lahir dari rahim ibunya. Orang yang berpuasa
berpuasa sebulan Ramadan karena Allah, dia kembali fitrah, Allah ampunkan dosanya dan dia kembali suci. Seperti apa? Seperti kita lahir dari rahim ibu kita tanpa dosa. Itulah buah dari Ramadan itu, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang diampuni kalau dosanya, menjadi orang bertakwa. Insya Allah di yaumul mahsyar tempatnya mana? Di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan lahir batin, mampu melaksanakan puasa Ramadan di siang hari, mampu mendirikan sholat-sholat di malam hari, sehingga betul-betullah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan kita mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat malam hari ini. Memang tak boleh panjang-panjang, tak boleh lama-lama Bapak Ibu. Maksimal perintah dari itu Pak, Ibu boleh meeting. Lewat boleh ke skor. Yang skor tuh bapak-bapak skor tuh lama Ustaz Man. Nyetik malamnya Pak ya. Nyetik malam, tapi 2 kaji semalam, 30 malam lawan 6 kaji dirahkan di amal kali orang Ramadan nanti. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bapak-bapak ibu semuanya. Mari kita diberi Ramadan, mari kita laksanakan ibadah sungguh-sungguh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz untuk telah menyampaikan tafsirnya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan untuk jadwal sedekah berbuka, sahur dan tadarus untuk malam hari ini. Untuk tadarus yaitu Bapak Sultan Ahmad Kamboja 2 dan Bapak Said Mursalin Diamond A2. Untuk sahur besok yaitu Bapak Randa Pratama dari RT 05 dan untuk berbuka besok Bapak Boni Bustami Kings Park B12 dan rumah makan Balai Solong RT 05. Adapun petugas salat tarawih pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam yaitu imam masjid kita Ustaz Ilham Saputra, dan yang akan bertindak